内部找到控制核心。这处果然还藏了一手，这么容易就告诉你？看上了。要么接受传承。 这主的实力。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-236-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Pertarungan Lo Feng menghadapi Jing Yuan berakhir dengan dominasi brutal. Bahkan Jing Yuan terpaksa melarikan diri, pasalnya dia ini sadar kalau Lo Feng tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Lo Feng sendiri tidaklah mengejarnya, pasalnya dia itu telah menemukan lokasi dari ruang rahasia token hitam. Di sana terdapat banyak jejak yang ditinggalkan oleh para pemilik kunci sebelumnya. Tradisi mereka adalah meninggalkan harta dan peta untuk pemilik berikutnya. Begitu pula dengan Lo Feng yang berhasil mendapatkan peta lagi. Namun Lo Feng tidaklah lengkap menuliskan kisahnya karena perjalanannya masihlah terus berlanjut dan nantinya dia itu akan kembali kemari. Sementara itu dalam perjalanan barunya, Lo Feng merasakan ledakan kekuatan energi yang tak biasa, di mana itu merupakan tanda-tanda bahwa ada harta karun yang akan keluar. Hal yang sama juga dirasakan oleh para master kuat lainnya, dan Lo Feng pun bertemu penguasa Lu Chong dari Tanah Suci Bulan Ungu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat di sebuah tempat sedang terjadi sebuah fluktuasi energi yang begitu besar. Lo Feng bersama Lu Chong sudah ada di sana. Mereka dapat menyaksikan kejadian tersebut. Perlahan namun pasti muncullah sebuah kapal dari dalam lautan. Kapal ini benar-benar sangatlah besar. Bahkan Lo Feng saja dibuat begitu takjub dengan hal tersebut. Kapal ini masihlah belum selesai keluar karena bagaimanapun ukurannya benar-benar sangatlah besar. Inilah perahu makam. Babata sadar betul kalau selain mereka ada orang lain lagi di sini, di mana itu adalah sosok kuat dari ras mata dewa, yakni penguasa Wuliang dan penguasa Bayangan, penguasa Li Jiwu dari sekte dewa leluhur dan penguasa Wan Hai dari ras Hai. Mereka merupakan para master ternama di samudera semesta. Kapal ini memang menarik perhatian banyak orang. Hanya saja untuk masuk ke sana tidaklah semudah yang dikira. Karena mereka semua harus menunggu pintu masuk terbuka dan masuk untuk bisa menemukan inti kendali. Begitu pintu masuk terbuka, semua orang akan saling berlomba. Beberapa waktu pun berlalu dan pada akhirnya kapal ini sudah keluar sepenuhnya dari dalam lautan. Tak lama kemudian pintu masuknya pun terbuka. Lu Chong dan Lo Feng bergegas melakukan perjalanan, diikuti oleh orang-orang dari ras mata dewa. Wan Hai mengenali pasukan muda dari klan mata dewa, namun Li Jiwu menghentikan pertengkaran mereka. Karena ia yakin kalau Lu Chong pasti memahami kapal makam dibandingkan mereka. Jadi Li Jiwu mengajak mereka untuk bersama dalam mengalahkannya, karena ia tidak ingin harta itu jatuh ke tangan Lu Chong. Ras mata dewa dan ras Hai setuju untuk bekerjasama. Lu Chong sepertinya sudah menyadari hal tersebut. Tanpa berlama-lama, serangan pun langsung saja mereka berikan kepadanya. Orang-orang ini mengerahkan serangan terbaik yang mereka miliki dengan harapan dalam satu kali serangan itu bisa menahan Lu Chong. Serangan dari mereka seketika saja tertuju kepadanya. Lu Chong tidaklah tinggal diam dan ia langsung berubah menjadi wujud yang sebenarnya untuk mengatasi serangan itu. Alhasil serangan yang mereka berikan dapat dengan mudah dia tahan.
Lo Feng akhirnya bisa melihat wujud Lu Chong yang sebenarnya. Melihat yang mengamuk membuat Tuan Hai menyadari kalau Lu Chong memang ingin secepatnya mengincar harta itu. Namun Lu Chong bersama Lo Feng kembali melakukan pergerakan. Dalam perjalanan itu, Hu Liang mengajak Lo Feng untuk bersama dalam menghentikan Lu Chong, karena ialah yang paling memahami kapal makam. Hanya saja Lo Feng tidak tertarik, yang membuat Li Jui langsung saja melakukan penyerangan. Dan mereka pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menahan pergerakan dari Lu Chong. Tidak hanya saja, namun Ras Mata Dewa juga telah bekerjasama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ras Hai. Mereka melakukan penyerangan agar bisa menghentikannya. Dan begini Lu Chong tak bisa berbuat apapun lagi. Saat mereka semua tengah fokus kepada Lu Chong, Lo Feng segera bertindak untuk bisa membantunya. Ia mengalahkan orang-orang dari Ras Mata Dewa. Dan begitulah ikatan kepada Lu Chong sempat kendor, dan hal ini segera dia manfaatkan untuk memberikan perlawanan. Pada akhirnya kerjasama mereka sia-sia dan Lu Chong berhasil melarikan diri. Penguasa kegelapan akhirnya sadar kalau Lo Feng lebih cepat daripada Lu Chong. Tapi seharusnya ia ini takut jika ditipu olehnya. Lo Feng meminta mereka untuk berhenti ngebacot karena segala keputusan ada pada tangannya. Lu Chong dan Lo Feng pun bergegas melakukan perjalanan untuk bisa memasuki kapal itu. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi orang pertama yang bisa memasuki kapal ini. Hanya saja tempat itu memiliki banyak jalur, dan Lo Feng tidak tahu harus mengambil jalan yang mana. Sementara Lu Chong terus memperhatikan berbagai jalan dan mengajak Lo Feng untuk mengikuti dirinya. Perjalanan pun kembali mereka lakukan, dan sesaat kemudian orang-orang lainnya juga telah berhasil masuk kemari. Sama halnya dengan Lo Feng, mereka juga sempat bingung harus mengambil jalan yang mana. Karena itulah mereka semua pun mengikuti pergerakan Lu Chong. Sementara di sisi depan, Lo Feng bersama Lu Chong menyadari hal tersebut. Karena itulah mereka mempercepat perjalanan. Hal ini berhasil dan membuat orang-orang itu bingung. Mereka pun berpisah, dan ada salah satu dari mereka yang menemukan keberadaan Lu Chong. Tapi dia ini pintar dan mengaktifkan salah satu jebakan di tempat itu. Alhasil orang-orang yang mengejar mereka harus menjadi korban dari jebakan kapal makam. Jebakan ini sangatlah mematikan dan tidak dapat dihindari begitu saja. Sesaat kemudian, Hu Liang bersama yang lainnya sudah mengetahui posisi mereka. Pengejaran kembali dilakukan. Namun Lu Chong kembali mengaktifkan sebuah jebakan yang mana itu telah membuat pergerakan mereka terhenti. Yang mana hal itu pun telah membuat pintu ini tertutup. Mau tidak mau, para master ini harus mencari jalan lain. Lo Feng sendiri merasa lega bisa bekerjasama dengan Lu Chong. Jika dia sendirian, maka menghadapi orang-orang sebelumnya sangatlah merepotkan. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga akhirnya berhenti di sebuah pintu besar, yang mana Lu Chong meyakini inilah inti kendali dari kapal makam. Hanya saja dia tahu persis di manakah lokasi dari inti tersebut. Karena itulah mereka harus mengandalkan kekuatan masing-masing untuk bisa menemukan keberadaan kendali tersebut. Saat pintu terbuka, Lo Feng langsung menggunakan kekuatannya untuk bisa mengidentifikasi semua barang di sana. Namun di sana hanya ada beberapa benda hiasan dan ada beberapa benda yang tak bisa dia kenali. Lo Feng pun berpikir kalau Lu Chong sudah menipunya. Ia ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Lu Chong sendiri tentu tidak akan memberitahunya bagaimana cara untuk mengendalikan inti kapal makam. Ia pun melakukan pencarian namun tidak menemukan apapun. Kini dia pun ikut kebingungan, pasalnya inti kendali tidak berada di ruang kendali. Saat kemudian para master yang lainnya telah datang. Mereka senang bisa datang tepat waktu. Hu Liang meminta Lu Chong untuk segera menyerahkan inti kendali kepada mereka. Namun Lu Chong sendiri belumlah menemukannya. Saat mereka hendak melakukan pertengkaran, saat jugalah sebuah tekanan muncul, yang mana ini sangatlah kuat dan mampu menahan pergerakan mereka dengan sangat mudah. Sosok ini bernama Duan Dong. Mereka ini telah masuk ke tanah warisannya. Entah siapa yang akan mati dan menerima warisannya itu, mereka semua memiliki kesempatan yang sama. 蜘蛛果然还藏了一手，这么容易就告诉你，又赶上了。要么接受传承。 Duan Dong menceritakan kalau ia memulai petualangan bersama sang jenderal. Namun pada akhirnya mereka ini gagal. Tidak terhitung berapa banyak siklus reinkarnasi yang telah berlalu sejak kejadian tersebut.
Duandong tidak terlalu memikirkan keberhasilan ataupun kegagalan, karena yang dia pikirkan hanyalah warisannya saja. Lo Feng sadar betul kalau Duandong itu merupakan sosok yang sangat kuat. Duandong memberitahu jika mereka yang mendapatkan warisannya, maka mereka harus melewati ujian hidup mati di dalamnya. Jikapun semua orang berhasil lulus, tapi hanya akan ada satu orang yang hidup dan menerima warisan itu. Sementara yang tersisa akan meninggoy. Ia ingin tahu apakah mereka semua mau mengambil resiko besar demi peluang yang sangat kecil. Ia akan memberikan mereka waktu. Lucong yang paling memahami kapal makam menyadari kalau warisan di tempat ini pasti sangatlah berharga. Namun harga yang harus dibayar cukup mahal juga. Tapi bagi Wan Hai sendiri, inilah satu-satunya kesempatan untuk melampaui siklus reinkarnasi. Lo Feng sadar meskipun ia tidak mengambil hal ini, maka kesempatannya untuk menjadi kuat masih terbuka lebar. Namun ia agak khawatir tidak akan lolos dari musnahnya alam semesta setelah 3 siklus reinkarnasi. Jika dia ingin bertahan dan memastikan kelangsungan hidup umat manusia, maka dia harus mengambil kesempatan itu. Karena itulah Lo Feng maju karena dia bersedia untuk melakukan hal tersebut. Wan Hai juga tidak ingin ketinggalan dan hal yang sama juga dilakukan oleh Wu Liang dan penguasa kegelapan. Lucong juga sama karena baginya dia sangat bergairah dalam petualangan. Dengan bergabungnya Li Jiu, maka semua orang pun setuju untuk mengikuti ujian tersebut. Duandong akan memeriksa mereka. Karena bagi mereka yang tidak memiliki kualitas tidak akan dia perlukan. Ternyata di antara semua orang di sini hanya Wan Hai saja yang tidak memiliki jiwa. Karena itulah ia tidaklah memiliki kesempatan untuk mewarisi garis kekuatan Duandong. Karena itulah ia tidak memiliki kesempatan untuk bisa mewarisi garis kekuatan Duandong. Tekanan teruslah dia berikan sampai-sampai membuat Wan Hai kesulitan untuk berdiri. Seberapa keras pun dia melawan dan memohon, semua itu tidak ada gunanya. Padirnya Duandong pun mengeluarkan Wan Hai dari kapalnya. Hanya dalam satu kali tatapan saja. Sementara yang lainnya akan ikut bersama Duandong. Mereka pun masuk lebih dalam, yang mana di sana terdapat sebuah pintu besar. Duandong memberitahu begitu pintu ini terbuka, maka mereka harus maju dan penuh keyakinan agar bisa pergi ke pintu berikutnya. Dan begitu jugalah mereka bisa lolos dalam penilaian. Duandong meminta 4 orang selain Lo Feng masuk lebih dahulu. Mereka pun penasaran mengapa Lo Feng tidak ikut masuk juga. Namun Duandong tidak menjawab hal tersebut. Dan jika mereka tidak mau masuk, maka ia tidak akan izinkan untuk berpartisipasi. Padirnya mereka semua pun masuk dan hanya meninggalkan Lo Feng dan Duandong saja. Lo Feng bingung mengapa Duandong memisahkan dirinya dari yang lain. Tapi dia itu hanya ingin Lo Feng mendengarkan keputusannya saja. Sementara itu di dalam pintu ini, Luo Cheng bersama yang lainnya terus melakukan perjalanan. Penguasa kegelapan merasa kalau Duandong lebih mengutamakan Lo Feng daripada mereka. Ini sangatlah wajar, pasalnya Lo Feng merupakan jenis termuda yang pernah ada. Namun di tengah semua itu ada yang tidak beres. Dan benar saja saat itulah terdengar suara dari para monster. Kepanikan dan kebingungan melanda mereka semua, terlebih lagi penyerangan mulai monster itu lakukan. Sedangkan Lo Feng yang berada di luar dapat mendengar hal tersebut. Suara pertarungan itu sangat keras hingga bisa terdengar keluar. Duandong memuji mereka karena hanya ada satu saja yang meninggoy dan mereka bertiga pun lulus ujiannya. Ini tentu saja membuat Lo Feng terkejut, dan sekarang adalah gilirannya untuk masuk ke sana. Pintu besar pun kembali dibuka dan Lo Feng sendiri ingin melihat sebenarnya ada apa di dalam sana. Pergerakan cepat langsung saja dia lakukan. Kita dibawa ke tempat suku tengkorak. Para Raja Iblis kesal kepada Wan Hai karena langsung tereliminasi. Padahal klan mata dewa yang sama-sama berasal dari era reinkarnasi pertama mengapa diizinkan masuk. Berhubung klan mereka tidak diizinkan mendapatkan harta itu, maka klan Hai akan menyebarkan informasi ini kepada seluruh alam semesta. Dan begitu mereka bisa ikut masuk ke dalam sana dan memaksa perahu makam jatuh ke dalam kekacauan. Mereka yakin warisan dari Duandong akan terganggu. 4 Raja Iblis tidak ingin klan mereka tidak kebagian. Berpindah ke kapal makam.
Gerbang pertama sudahlah dibuka oleh Duandong. Lo Feng yang sebelumnya berada di luar mulai masuk. Baru saja melangkahkan kakinya, dia pun dapat merasakan adanya sosok kuat di dalam tempat tersebut. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan monster bernama Qiulu. Yang perlu Lo Feng lakukan hanyalah bertahan hidup saja. Duandong melarangnya berlindung dalam harta karun bertipe istana. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh Qiulu. Lo Feng tidaklah takut dan langsung saja menyiapkan sebuah serangan. Teknik cakar yang Lo Feng berikan seketika saja mementalkan Qiulu. Bahkan monster itu seketika tak bisa bergerak. Yang membuat Lo Feng bingung padahal monster ini telah menghabisi seorang Universe Master. Tapi mengapa dia itu hancur lebur dalam satu kali serangannya saja? Sayangnya Qiulu itu bangkit kembali dan langsung melakukan penyerangan kepada Lo Feng. Namun Lo Feng dengan sigap memberikan serangan balik kepadanya. Ditambah berbagai serangan yang dia lancarkan itu telah berhasil mengenai tubuh Qiulu. Tidak terhitung sudah berapa banyak luka yang Lo Feng berikan. Pasalnya ia tidaklah memberikan kesempatan Qiulu untuk menyerang balik dirinya. Hanya saja serangan lanjutan yang Lo Feng berikan itu berhasil dia hancurkan, yang membuat Lo Feng pun sadar kalau kekuatan Qiulu sebenarnya tidak jauh berbeda dari Universe Master. Tapi mengapa kekuatan yang dia miliki terus meningkat seiring berjalannya pertarungan? Bahkan sekarang kekuatan mereka berdua itu mulai setara. Lo Feng tidaklah menyerah dan kembali memberikan serangan balik kepadanya. Ia juga terus menghindari beberapa serangan yang telah Qiulu berikan kepadanya. Lo Feng yang awalnya benar-benar dominasi kini mulai diimbangi. Bahkan setiap gerakannya sudah diprediksi oleh Qiulu. Sekarang yang terpojok adalah Lo Feng, sebab serangannya bisa mudah diatasi oleh Qiulu. Dan setiap serangan yang dia berikan kepada Lo Feng mulai berdampak kepada tubuhnya. Tidak hanya kekuatannya saja yang mengalami peningkatan, namun kecepatan yang makhluk itu miliki benar-benar luar biasa. Ia bahkan jauh lebih mengerikan daripada penguasa jiwa iblis. Satu serangan saja yang mengenainya, maka 80% tubuh abadi Lo Feng akan terluka. Tidak ingin terus terdesak, Lo Feng pun mulai memberikan perlawanan dan mengeluarkan sayap Siwing miliknya. Dan ke-15 sayap itu, kekuatan Lo Feng tidak sama seperti sebelumnya. Kini dia pun mampu memberikan perlawanan kepada Qiulu. Tidak itu saja, namun tekanan akan kembali Lo Feng berikan kepadanya. Berbagai serangan yang coba dia berikan masihlah belum berdampak kepada Qiulu. Yang ada malah makhluk bos itu yang menjadi lebih kuat. Alhasil, satu-satunya cara yang Lo Feng lakukan hanyalah bertahan saja. Karena seiring berjalannya waktu, Qiulu terus menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin saja ia sudah hampir mendekati tingkat Universe Supreme Master. Lo Feng benar-benar dibuat babak belur oleh Qiulu. Jika ia tidak menggunakan sayap Siwing, maka sudah sejak tadi dia ini meninggoy. Kondisi Lo Feng tidaklah baik-baik saja. Ditambah Qiulu sudah siap untuk menyerangnya lagi. Namun di tengah semua itu, Qiulu tiba-tiba saja duduk terdiam. Duandong menyatakan Lo Feng telah lulus dan mempersilakannya untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun Lo Feng memiliki banyak pertanyaan, namun dia itu akan tetap menuruti peraturan yang Duandong berikan. Di depan pintu selanjutnya, Lucong bersama yang lainnya telah menunggu ujian selanjutnya. Tapi yang muncul adalah Lo Feng. Mereka tidak menduga Lo Feng berhasil keluar hidup-hidup seorang diri. Padahal mereka berempat saja kesulitan menghadapi Qiulu. Lo Feng pun barulah tahu kalau Liu Zi telah meninggoy. Ia tidak pernah menduga kalau makhluk seperti Liu Jiu yang berbasis tanaman bisa berakhir di tangan Qiulu. Sesaat kemudian, Duandong pun muncul, di mana dia memberitahu kalau semua ini barulah setengah jalan dalam menerima warisannya. Setelah melewati ujian awal, mereka harus melangkah maju. Hanya setelah mencapai aula berikutnya lah mereka bisa mencapai akses warisannya. Sesuai dengan permintaan Duandong, mereka pun kembali maju. Namun di sini Lo Feng dihubungi oleh gurunya dan juga penguasa kapak besar. Mereka telah mengetahui informasi tentang munculnya warisan Duandong. Selain itu, keberadaan Lo Feng di sana juga telah mereka ketahui. Lo Feng membenarkan hal itu. Ia tidak menduga kalau informasi ini menyebar dengan sangat cepat.
Penguasa kapuk besar meminta Lo Feng untuk fokus dalam menerima warisan tersebut. Sedangkan segala urusan di luar serahkan saja kepada mereka. Tapi tetap saja dia itu harus berhati-hati. Pasalnya kabar mengenai warisan ini telah tersebar ke seluruh lautan semesta. Badai besar pasti akan segera menghantam makam kapal yang berpindah ke tanah suci Kaisar Timur. Kita pun diperlihatkan dengan para murid dari tempat itu. Hingga sesaat kemudian cahaya 5 warna dipancarkan oleh Grandmaster mereka. Dengan kata lain, leluhur mereka akan segera menampakkan diri. Semua murid menjadi begitu bersemangat. Begitu pula dengan Tuan Bintang sejati utara. Sejak mereka lahir hingga 82 zaman berlalu, tidak ada satupun yang pernah melihat sang leluhur. Mereka tidak menduga hari ini leluhur akan muncul. Cahaya 5 warna sendiri teruslah terpancar. Ini semakin cepat hingga pancaran kekuatan besar pun keluar. Saat cahaya mengenai tubuh itu, maka luka yang para murid terima seketika saja pulih. Semua murid langsung saja memberikan hormat atas kedatangan guru mereka. Pada akhirnya, leluhur Kaisar Timur menampakkan wujudnya juga. Kekuatan yang beliau miliki ini sepertinya tidaklah main-main. Sementara itu, klan Mata Dewa, Master pertama memanggil para Trugot dari klan Mata Dewanya, di mana Master kedua dan ketujuhlah yang lebih dahulu tiba. Selain itu, ada beberapa Master lainnya. Sedangkan di Tanah Suci Bulan Ungu juga tengah bersiap untuk memperebutkan warisan di kapal makam. Terdengar kalau mereka itu harus membalaskan sebuah dendam. Kembali ke Tanah Suci Kaisar Timur, leluhur mereka telah mendengar kalau di Universe Boat yang merupakan salah satu dari 3 zona terlarang di Laut Semesta terdapat warisan dari Duandong. Tetua di sana pun membenarkan hal tersebut. Leluhur mereka ingin tahu apakah ada di antara mereka yang ingin berpartisipasi. Hampir dari semua murid ingin pergi ke sana. Begitu pula dengan orang-orang klan Mata Dewa. Terlebih lagi, ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi mereka. Jadi tidaklah heran mengapa begitu banyak master yang ingin ikut pergi ke makam kapal. Master ketujuh dan kedua lah yang mungkin akan pergi. Sedangkan leluhur Tanah Suci Timur meminta untuk membawa setidaknya 20 Universe Master dan 200 Universe. Dan bahkan 2000 makhluk abadi juga harus pergi. Mereka harus datang secepat mungkin. Pasalnya mereka tidak boleh membiarkan klan Mata Dewa mendapatkan warisan tersebut. Sedangkan master pertama dari klan Mata Dewa mengandalkan master kedua dan ketujuh dalam perebutan warisan tersebut. Sementara Tanah Bulan Ungu juga telah mengirimkan para master menuju kapal makam. Kembali ke sisi Lo Feng, di mana terlihat dengan jelas kalau orang-orang dari klan Mata Dewa tidaklah begitu menyukainya. Sebab mereka berpikir kalau Duandong pilih kasih kepadanya. Lo Feng sendiri sadar dengan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi dia itu yakin kalau ada sesuatu dari dirinya yang membuat Duandong tertarik. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga akhirnya Duandong kembali muncul. Ia meminta mereka untuk melihat ke sisi lain, di mana di sana ada sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Sedangkan di sisi kiri juga ada hal yang sama. Apa yang mereka lihat barusan merupakan 123 proyeksi rasi bintang 3 dimensi. Sedangkan di sebelah kanan merupakan 10.080 proyeksi rasi bintang 3 dimensi. Di setiap proyeksi rasi bintang 3 dimensi itu terdapat sebuah permainan catur. Kita pun diperlihatkan dengan bidak-bidak catur di dalam sana. Yang ada di sebelah kiri sebenarnya hampir sempurna. Namun di sebelah kanan semuanya tidaklah lengkap. Selain itu, 123 citra bayangan di bagian depan kanan memiliki kecocokan. 1-1 dengan 123 citra bayangan di sebelah kiri. Duandong memuji pemahaman mereka. Berhubung mereka semua sudah tahu, jadi Duandong langsung saja memulai ujian tersebut. Ia pun membuka tempat ini. Seketika saja seluruh bangunan di tempat ini pun bergeser. Duandong menjelaskan kalau ini adalah hiburan populer di kampung halamannya dan juga merupakan latihan untuk mengasah kepintaran seseorang. Nama permainannya adalah Biro Badak. Berdasarkan solusi untuk 123 tumpukan pertama di sisi kiri, mereka harus memecahkan prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Lalu mereka baru bisa menyelesaikannya satu persatu.
Dimulai dari tumpukan 1, 2, 4 di sisi kanan, sedangkan 4 pilar emas ini masing-masing adalah posisi mereka. Ini merupakan milik mereka juga. Lo Fang dan yang lainnya haruslah menelusuri metode penyelesaian menggunakan kekuatan ilahi masing-masing. Setelah itu barulah mereka menyalurkannya ke dalam pilar-pilar kristal ini. Kini masing-masing dari mereka sudah berdiri di pilar emasnya sendiri. Jika mereka bisa menyelesaikan 6.000 tumpukan dalam waktu yang ditentukan, maka mereka itu bisa langsung mewarisi warisan Duandong miliknya. Hal tersebut tentu saja membuat mereka bersemangat. Jika mereka tidak bisa menyentuh ketumpukan 1.500, maka mereka itu akan gagal total dan tidak akan memenuhi syarat minimum. Satu-satunya yang mereka dapatkan hanyalah kematian saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang sadar betul betapa rumitnya aturan di sana. Semua itu sangatlah mendalam. Meskipun begitu, Lo Fang tidaklah menyerah dan terus mencoba memahami segalanya. Sementara itu di sisi luar kapal makam, penyerangan mulai mereka lakukan. Bahkan para master dari klan Mata Dewa diajak untuk bekerja sama. Semua itu dilakukan untuk bisa mengganggu Lo Fang. Namun di tengah semua ini, mereka dikejutkan dengan munculnya harta karun sejati, tipe tertinggi Istana Penyegel. Semua itu dilakukan hanya untuk menyegel Lo Fang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.